Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dari kelompok 1. Adapun materi yang saya bawakan yaitu lembaga dan undang-undang pemetaan. Adapun materi dari lembaga dan undang-undang pemetaan. Lembaga pemerintah yang mengatur kegiatan pemetaan atau Badan Informasi Geospasial yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Suatu lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Kegiatan survei dan pemetaan setelah kemerdekaan Indonesia dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1951 tentang pembentukan Dewan dan Sekretarium dan pengukuran dan penggambaran peta. Selanjutnya, kegiatan survei dan pemetaan dipertegas lagi dengan keputusan Presiden nomor 263 tanggal 7 September 1965 tentang pembentukan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional serta Komando Survei dan Pemetaan Nasional atau Konsultanal sebagai pelaksana. Pengertian data spasial. Data spasial merupakan data grafis yang menunjukkan kenampakan lokasi geografis atau tempat-tempat di muka bumi. Data ini umumnya merupakan peta yang menginvestasikan dan memproyeksi seluruh fenomena objek di bumi, baik fenomena alam maupun buatan manusia, serta mempunyai dua bagian penting dan membuat beberapa dari data lain, yaitu informasi lokasi spasial dan informasi deskriptif atau atribut yang dijelaskan dalam informasi lokasi spasial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografis, lintang dan bujur, dan koordinasi X, Y, Z tersebut di antara informasi datum dan proyeksi. Yang kedua, informasi deskriptif atau atribut. Informasi non-spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Data spasial ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi dipresentasikan ke dalam kumpulan garis area daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dari braket dan titik yang sama. Titik dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Data raster. Data raster merupakan cara untuk mengetahui permukaan bumi secara spasial, distrestasi dengan susunan piksel. Penggunaan dan pengolahan peta. Akuisisi data merupakan proses permasukan data pada komputer dari peta, peta fotografi, dan peta tematik, data statistik, dan data analisa pengendalian jauh, data hasil pengolahan citra digital, pengendalian jauh, dan lain-lain. Data spasial dan atribut, baik dalam bentuk analog maupun data digital tersebut, dikonfirmasikan ke dalam format yang diminta oleh perangkat lunak sehingga terbentuk basis data. Penyimpanan data dan pemanggilan kembali ialah penyimpanan data pada komputer dan pemanggilan kembali dengan cepat. Penampilan pada layar monitor dan dapat ditampilkan cetak pada kertas. Manipulasi data dan analisis ialah kegiatan yang dapat dilakukan berbagai macam pemerintah. Misalnya, overlay antara dua tema peta, misalkan buffer zone, jarak tertentu dari suatu area atau titik, dan sebagainya. Manipulasi dan analisis data merupakan ciri utama dari SIG. Pelaporan data ialah data menjanjikan data dasar, data hasil pengolahan data dari model menjadi bentuk peta atau data tabular. Bentuk produk suatu SIG dapat bervariasi baik dalam hal kualitas, keakuratan, dan kemudahan pemakaiannya. Hasil ini dapat dibuat dalam bentuk peta-peta, tabel angka-angka, teks di atas kertas atau media lain, atau hard copy, atau dalam cetak lunak. Agenda lembaga pemerintah terhadap kegiatan pemetaan.
Peran dari Badan Informasi Geospasial atau BIG dari pemerintah adalah untuk menyiapkan data informasi geospasial atau IG skala besar untuk rencana detail tata ruang RDTR dan pembangunan nasional yang berbasis desa. Hal ini sejalan dengan visi nawacita pemerintah Presiden Joko Widodo. Adapun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemetaan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada Permen Nomor 5 Tahun 2013 terdapat 3 bab yang masing-masing bab memiliki poin tersendiri. Bab 1 yaitu ketentuan umum yang berisikan tentang pemetaan. Pemetaan adalah suatu proses penggambaran secara sistematis mengenai kondisi serta potensi sosial, ekonomi yang lingkungan pada suatu wilayah untuk menyediakan data serta informasi yang akan dibutuhkan dalam tahapan untuk pembangunan bidang pekerjaan umum. Bab 2 berisi pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di dalam bab 2 terdapat 4 pasal. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa skala pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan terbagi atas 2 bagian, yaitu pemetaan regional yang dimana hasil pemetaannya terbentuk regional dan pemetaan lokal spesifik. Berisikan seluruh proses kegiatan pemetaan harus memenuhi kaidah-kaidah etika ilmiah serta metode dan teknik yang digunakan harus memiliki keterandalan yang tinggi dan hasil yang diperoleh harus melalui sumber dan jelas dan bertanggung jawab. Pasal 6 berisikan tahapan pemetaan. Kegiatan pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan terdiri dari persiapan peta, pelaksanaan peta, serta penyajian peta. Pasal 7 mengenai tahapan pemetaan sosial, ekonomi, lingkungan telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013. Bab 3 penutup pada pasal 8 peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan. Peraturan Nomor 16 Tahun 2014. Peraturan BIG Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata cara pengolahan peta rencana tata ruang. Pada peraturan ini terdapat 9 bab yang masing-masing berisikan poin-poin terdiri. Bab 1 ketentuan umum. Di dalam bab 1 terdapat 6 pasal. Pasal 1 ketelitian peta adalah ketetapan, kerincian, dan kelengkapan data dan atau informasi geografisi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, skala akurasi atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran, dan notasi, serta kelengkapan secara digital termasuk kode unsur penyajian muatan peta. Pasal 2 pengolahan data peta rencana tata ruang dilakukan sejak pengumpulan sampai dengan tersusun peta rencana tata ruang. Pasal 3 pengolahan data yang rencana tata ruang. Pasal 4 rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 diselenggarakan dengan menggunakan peta dasar dan peta tematik melalui metode proses spasial yang ditentukan. Pasal 5 peta perencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dalam harus disusun dengan memenuhi ketelitian minimal standar kelas 3. Pasal 6 tentang tematik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 harus memenuhi ketelitian yang ditentukan dalam standar atau spesifikasi teknis peta tematik yang dimaksud. Bab 2 terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 7 pengumpulan DG sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf A dilaksanakan untuk mengonfirmasikan pasal 7 harus dalam bentuk yang siap diproses lebih lanjut. Bab 3 pemprosesan data terhadap DG sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Bagian 2 metode proses spasial. Paragraf 1 pasal 10 metode proses spasial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2.
meliputi penyamaan sistem proyeksi geometris, generalisasi, kodifikasi digital, dan indeksi lembar peta luaran. Paragraf 2. Penyamaan sistem proyeksi. Pasal 11. Penyamaan sistem proyeksi geometris sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dilakukan terhadap peta dasar dan peta tematik yang digunakan dalam penyusunan peta rencana tata ruang. Pasal 12. Sistem proyeksi geometris bagaimana dilakukan dalam pasal 11 harus menggunakan universal transverse mercator atau sistem proyeksi lain sesuai kebutuhan aplikasi tertentu. Peraturan nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pemetaan wilayah masyarakat hukum adat. Prinsip penarikan garis batas secara kartometrik. Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Prinsip-prinsip penarikan garis batas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan penanda batas alam. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas antara lain sungai, waterhead, dan danau. Prinsip penarikan garis batas pada penanda batas alam antara lain sungai. Garis batas sungai merupakan garis hayalan imajiner pada sungai dan atau tepi sungai. Kedua, menggunakan penanda batas buatan. Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas wilayah antara lain jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal dapat digunakan asumbu atau tepinya sebagai tanda batas wilayah. Jalan untuk daerah yang dibatasi jalan. Jalan dapat digunakan sebagai batas antara dua wilayah yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan. Dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik. Pertama, orientasi arah dan skala peta. Penampilan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk teks dan garis. Diagram lokasi. Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi usulan wilayah MHA yang ditetapkan ketentuan warna. Usulan wilayah MHA yang digambarkan dalam peta diberikan warna olivine yellow. Ketiga, petunjuk letak peta. Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang letak peta yang disajikan dalam bentuk lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu wilayah MHA disajikan dalam bentuk nomor lembar peta NLP. Petunjuk letak peta menunjukkan wilayah MHA yang digambarkan dalam peta dan posisinya terdapat wilayah administrasi lainnya. Ketentuan warna. Usulan wilayah MHA digambarkan dalam peta diberikan warna olivine yellow. Yang keempat, proyeksi sistem grid dan datum. Menerangkan tentang proyeksi sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta. Yang kelima, logo dan alamat instansi. Menerangkan logo MHA dan fasilitator pembuatan peta usulan wilayah MHA. Yang keenam, keterangan legenda yang digunakan dalam peta usulan wilayah MHA. Yang ketujuh, kolom tanda tangan. Peta ditandatangani oleh ketua MHA, fasilitator, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah di bidang kehutanan dan pertanahan, jika pembentukan peta usulan wilayah MHA didampingi oleh fasilitator. 8. Sumber data dan wilayah dan riwayat peta. Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data dokumen lainnya dan digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA. Peraturan nomor 8 tahun 2013. Peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 2013 berisi tentang Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, menegaskan bahwa tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.
Rencana tata ruang dilaksanakan melalui proses perencanaan tata ruang yang menghasilkan antara lain peta rencana tata ruang, pemanfaatan ruang berdasarkan hasil perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, dan pengadilan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan peta rencana dan tata ruang. Dengan kata lain, kualitas pemanfaatan ruang ditentukan antara lain oleh tingkat ketelitian rencana tata ruang, yang bentuk digambarkan dalam peta rencana tata ruang yang disusun berdasarkan suatu sistem perpetaan yang disajikan berdasarkan pada unsur serta simbol dan atau notasi yang dilakukan secara nasional. Proses penyusunan peta rencana tata ruang diawali dengan yang oleh proses penyusunan peta rencana tata ruang diawali dengan ketersediaan peta dasar. Oleh karena itu, setiap jenis peta harus memiliki ketelitian peta yang pasti sesuai karakteristiknya. Peta dasar dengan segala karakteristik ketelitiannya menjadi dasar bagi pembuatan peta rencana tata ruang wilayah. Selanjutnya, peta rencana tata ruang itu digunakan sebagai media menggambar peta tematik. Peta tematik menjadi bahan analisis dan proses sintetis penuangan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk peta bagi penyusunan rencana tata ruang. Peta rencana tata ruang wilayah nasional ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sedangkan rencana tata ruang wilayah daerah provinsi, rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten, serta rencana tata ruang wilayah yang telah daerah kota ditetapkan. Alokasi pemanfaatan ruang dan kawasan lindung. Kawasan budidaya, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan tertentu dalam rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota kabupaten, dan rencana tata kota wilayah, serta rencana tata ruang kawasan digambarkan dengan unsur alam seperti garis pantai, sungai, danau, dan unsur buatan seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, permukiman, serta unsur kawasan lindung yang kawasan budidaya dengan batas wilayah administrasi dan nama kota, nama sungai, dan nama laut. Penggambaran unsur tersebut disesuaikan dengan keadaan di muka bumi dan pemanfaatan ruang yang direncanakan oleh karena dalam perencanaan tata ruang. Kajian pemetaan. Pengertian pemetaan yaitu peta merupakan sebuah gambaran penyederhanaan dari permukaan bumi yang disebut dari suatu bidang datar menggunakan skala tertentu dan dibuat dalam bentuk analog. Unsur-unsur peta: judul peta, petunjuk arah, skala, legenda, garis astronomis, simbol. Judul peta: suatu rangkaian kata yang memberikan keterangan pada daerah terdapat pada bagian tengah atas peta. Contoh: peta Indonesia, peta administrasi kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Petunjuk arah: memberikan keterangan mengenai petunjuk arah angin yang memiliki fungsi memberikan informasi mengenai arah utara, selatan, barat, timur, dan daerah yang telah tergambar pada peta. Skala: memberikan perbandingan antara peta asli dengan peta yang telah dibuat. Adapun 3 jenis skala yaitu skala garis, skala angka, dan skala. Dan contoh jarak kota A dan kota B dalam peta ialah 20 cm. Sedangkan jarak sesungguhnya kita diukur di lapangan ialah 200.000 cm. Legenda: memberikan penjelasan mengenai simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda juga perlu dipahami dengan baik oleh pembaca peta sehingga bisa memperoleh informasi yang tepat pada peta. Garis astronomis: garis khayal yang ada pada peta yang digunakan untuk menentukan lokasi pada suatu tempat dengan cara dibentuk secara berlawanan arah dengan satu sama lain. Contoh: secara astronomis Indonesia terletak di 6 lintang utara, 11 lintang selatan, 95 bujur timur, 141 bujur timur. 6. Simbol: tanda yang menggambarkan kenampakan dan permukaan bumi serta
Simbol ditempatkan sesuai dengan lokasi, kenampakan peta serta keterangannya yang ditempatkan di legenda. Ya, itu pun materi yang saya bahas tentang lembaga dan undang-undang pemetaan. Kiranya dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.